Kalau kelompok relawan saja tidak menghargai, tidak menghormati, dan menganggap PSI dan Jokowi itu seperti sampah yang udah nggak bisa dipakai, nggak bisa didaur ulang, dan dibuang saja, maka selanjutnya partai mana atau elit mana yang bisa menghargai Jokowi dan PSI? Selamat malam semuanya. Hari ini Budiari atau Ketua Umum Projo tiba-tiba mengatakan bahwa Projo akan ganti logo, bahwa Projo akan menghapus wajah Jokowi dari logonya. Ya mungkin ini agak mengejutkan bagi banyak orang, tapi bagi saya, bagi penonton Siwo TV yang setiap hari nontonin konten atau video saya, ya itu nggak akan mengejutkan karena sebelumnya saya juga sudah bilang bahwa Projo kayaknya akan ganti logo. Kemungkinan besarnya ganti logo rumput supaya menyesuaikan dengan logo gajah gitu ya, gajah dan rumput. Tapi karena Projo atau Budiari katanya ada tanda-tanda untuk pindah atau bergabung ke Gerindra, mungkin logo Projo bukan lagi rumput ya, tapi pelet. Pelet pakannya burung. Atau ganti bebek atau ikan gitu ya, supaya bisa dimangsa sama Gerindra atau elang. Sama burung. Ya mungkin itu akan lebih pas gitu ya, supaya saling berhubungan. Kalau diganti jadi rumput ya nggak sesuai gitu ya. Masa burung, elang, sama rumput kan nggak bisa. Dan ya sekali lagi itu sesuai saja dengan prediksi saya sebelumnya, karena Projo memang nggak punya pilihan. Pilihannya adalah bubar, tidak lagi menjadi kelompok relawan, atau ya dianggap nggak ada gitu, atau ganti nama atau ganti logo. Dan ternyata Budiari atau Projo ingin ganti nama atau ganti logo. Yang sebelumnya mereka adalah pro Jokowi, sekarang pro rakyat. Atau ini Projo yang bukan pro Jokowi. Ya begitulah politik gitu ya. Memang yang namanya kelompok orang atau elit atau partai itu ya bisa saja berubah-ubah atau berpindah haluan. Tapi secara politik, ketika Projo tidak lagi dianggap sebagai pro Jokowi, atau bahkan Budiari nggak mau menyebut Projo itu adalah pro Jokowi gitu, itu menunjukkan bahwa ya memang bagi Projo atau bagi Budiari, Jokowi itu udah habis. Ya karena bagi Projo, seandainya Jokowi itu masih punya kekuatan, kekuasaan, dianggap punya prospek ke depan gitu ya, maka mungkin mereka masih tetap akan mempertahankan logo wajah Jokowi sebagai logo organisasi mereka. Tapi karena dianggap ya udah gak penting lagi, udah ganti aja gitu kan. Itu menunjukkan bahwa memang Jokowi atau keluarganya itu nggak ada masa depan, sudah tidak bisa diharapkan lagi, setidaknya oleh Projo atau Budiari. Itulah yang kemudian membuat dia merasa perlu ganti logo. Ya, meskipun Pak Jokowi sebelumnya sudah menyatakan akan all out mendukung PSI, akan bekerja keras untuk membuat PSI lolos ke Senayan di pemilu selanjutnya, tapi di mata Budiari atau Projo ini ternyata dianggap sebagai omong kosong. Ucapan Pak Jokowi itu kayak nggak bisa mereka percaya gitu, atau setidaknya mereka nggak yakin bahwa Jokowi mampu untuk meloloskan PSI ke Senayan. Karena ya ketika Jokowi jadi presiden aja nggak mampu, apalagi nggak jadi presiden gitu kan. Itulah mungkin yang membuat Projo jadi nggak tertarik lagi dengan Jokowi, atau tidak bisa bergabung dengan PSI, atau menganggap Jokowi sudah bukan lagi faktor penting dalam politik di Indonesia. Makanya mereka ya pengen melepaskan diri dari unsur-unsur Jokowi dan menghapus logo wajahnya. Ya kalau dari hitung-hitungan politik, mungkin bagi Budiari sehebat-hebatnya Jokowi itu nggak akan bisa meloloskan PSI ke Senayan. Itu kesimpulan akhirnya gitu. Karena ya kalau mereka yakin, seandainya Projo itu yakin PSI bisa lolos dan bisa menjadi partai besar, ya pasti Projo atau Budiari akan gabung ke PSI. Pasti itu. Karena ya masa depannya akan sangat cerah dibandingkan dia gabung dengan partai lain yang nggak mungkin tiba-tiba dia jadi pengurus gitu. Tapi kalau Budiari gabung ke PSI, itu bisa jadi sekjen atau bahkan bisa jadi ketua partai di masa yang akan datang gitu kan. Tapi karena bagi Budiari, bagi Projo, PSI nggak ada masa depan. Jokowi juga udah
ya nggak ada masa depan gitu. Maka kemudian mereka memilih jalan yang berbeda sampai bahkan akan mengubah logonya. Kalau Projo seandainya bisa melihat gitu ya, apakah Jokowi ini mampu atau enggak gitu kan, seharusnya ya coba dulu. Ya, tapi mungkin di pemilu kemarin di 2024 Projo sudah cukup melihat sebuah peta politik di Indonesia bahwa ya sehebat-hebatnya Jokowi ketika jadi presiden, ketika sangat berkuasa gitu ya, itu tetap saja tidak punya kekuatan apa-apa untuk partai politik. Kalau soal urusan elektabilitas dan sebagainya, mungkin Jokowi masih bisa diandalkan. Tapi untuk urusan partai, untuk suara di Senayan atau legislatif, ini hal yang berbeda. Pilpres dan Pileg adalah dua alam yang berbeda, sehingga itulah mungkin yang membuat Projo merasa sangat yakin untuk tidak memilih Jokowi atau tidak bergabung dengan PSI. Ya, mungkin bagi Projo gitu ya, kalau diibaratkan mungkin PSI Jokowi ini ibarat mobil tuh mobil SMK lah. Yang namanya besar seolah-olah gitu ya, diberitakan seolah-olah besar gitu ya, diklaim udah dipesan sama ribuan orang atau sudah disiapkan ribuan unit, tapi sebenarnya nggak ada. Itulah PSI dan Jokowi gitu, yang seolah-olah besar, seolah-olah pengaruhnya sangat luar biasa, yang seolah-olah itu bisa lebih besar dari PDI Perjuangan seperti klaim para pendukung Jokowi selama ini gitu kan. Jokowi, PDIP tanpa Jokowi itu nggak ada apa-apanya. Itu bagi pendukung Jokowi berkeyakinan demikian gitu. Tapi ya bagi Projo Jokowi sama PSI itu kayak nggak ada apa-apanya lah gitu ya. Makanya mereka ya menganggap bahwa pernyataan Jokowi yang akan all out, akan total untuk mendukung PSI lolos ke Senayan itu hanya omong kosong belaka yang tidak mungkin itu bisa dilaksanakan atau terjadi. Ya kalau mau lebih jujur gitu ya, bagi Projo, bagi Budiari, mungkin PSI dan Jokowi itu kayak apa ya? Kayak sampah aja. Atau barang yang sudah tidak bisa dipakai gitu. Yang jadi sampah gitu. Yang kayak bungkus makanan lah gitu ya, udah dimakan, bungkusnya ya dibuang, mau diapain lagi? Udah nggak bisa dimanfaatkan, didaur ulang, nggak bisa juga gitu. Jadi ya sudah ditinggalkan. Makanya wajah Jokowi mau dihapus dari logo mereka. Jadi ya persis kayak sampah gitu. Ya udah dibuang. Udah nggak ada gunanya, udah nggak bisa dipakai, dan mereka merasa perlu ganti permainan atau ganti mainan atau ganti makanan dengan masuk ke Gerindra. Dengan Projo masuk ke Gerindra, meskipun sampai sekarang ini belum terjadi gitu ya, itu diharapkan mereka bisa mendapatkan porsi baru, bisa mendapatkan energi baru, atau bahasa lainnya yang lebih jujur, mereka bisa numpang. Sehingga kalau nanti Gerindra itu yang menang lagi di pemilu atau di Pilpres 2029 misalkan gitu ya, itu Projo akan merasa, wah ini berkat kami, berkat totalitas para pendukung atau relawan di penjuru negeri. Akan muncul klaim-klaim yang seperti itu yang sudah sangat sering sekali mereka klaim sejak tahun 2014 lalu, dan itu mereka profesional sekali lah untuk melakukan klaim-klaim yang demikian gitu. Jadi ya dari sini poin pentingnya adalah, kalau kelompok relawan sudah tidak menganggap Jokowi, kalau kelompok relawan utama Jokowi merasa bahwa PSI tidak akan lolos ke Senayan, dan mereka nggak yakin, mereka merasa itu semua omong kosong, gitu kan? Makanya mereka pindah partai atau pindah ke Gerindra gitu. Maka selanjutnya pertanyaannya adalah, kalau kelompok relawan saja tidak menghargai, tidak menghormati dan menganggap PSI dan Jokowi itu seperti sampah yang udah nggak bisa dipakai, nggak bisa didaur ulang dan dibuang saja, maka selanjutnya partai mana atau elit mana yang bisa menghargai Jokowi dan PSI? Kalau relawan utamanya saja udah nggak bisa menghormati, ya pasti nggak ada gitu. Ya karena kalau kita perhatikan Budiari, Projo atau kelompoknya, atau pengurus Projo, wakil ketum Projo dan sebagainya, itu kan kayak benteng terakhir Jokowi dan keluarga. Yang apapun isunya, apapun masalahnya, Projo, Budiari atau teman-temannya, pengurusnya itu sangat membela Jokowi. Ya kalau sekarang setelah ini mereka pindah ke Gerindra, artinya kan ya
udah pisah jalan gitu. Meskipun itu tidak disampaikan, tapi ya dengan ganti logo saja itu sudah menjadi sebuah pesan yang sangat jelas sekali. Dan ya kalau Projo nanti sudah pergi atau bisa pindah ke Gerindra, ya belum tentu bisa pindah ke Gerindra, atau belum tentu bisa masuk gitu ya. Tapi kalau nanti akhirnya bisa masuk, maka itu membuat Jokowi, keluarganya atau PSI benar-benar sudah tidak ada artinya lagi. Karena ormas relawan terbesarnya sudah tidak mendukungnya, sudah tidak percaya kepada dirinya. Ya kalau setelah itu siapa yang mau percaya? Kalau relawannya aja nggak percaya. Ya karena kalau kita misalkan gitu ya, orang biasa nggak percaya dengan PSI, nggak percaya dengan Jokowi, wajar gitu. Karena memang bukan kelompok relawan, tidak pernah membuat ormas atau pernah mendapatkan jabatan sebagai menteri atau wakil menteri. Tapi kalau orang seloyal Budiari yang apapun instruksinya itu akan dilaksanakan sama Budiari gitu ya, yang selama ini ikut telunjuk Jokowi gitu ya, dan sekarang sudah memilih untuk tidak percaya lagi dengan Jokowi, ya maka apa yang tersisa dari Jokowi dan keluarga? Nggak ada. Ya mungkin duitnya aja sih yang masih banyak. Tapi kalau kelompok relawannya, pendukungnya, ya mungkin itu udah bisa dibilang nggak ada lagi. Sehingga ya itulah politik di Indonesia, dan kita lihat saja ke depan akan seperti apa. Kita tunggu apakah Budi Ari berhasil masuk ke Gerindra, atau jangan-jangan juga nggak bisa. Ya kalau nggak bisa balik lagi ke Jokowi, balik lagi ke PSI. Itu pun kalau diterima, diterima pasti gitu ya. PSI masih butuh dukungan dan suara lebih banyak dari orang-orang agar bisa lolos ke Senayan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.